Kalau iman tak ada di hati, jelas. Nah, Allah Ta'ala jelaskan, kalau rusak hati kita, hadirin mulia, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Banyak nanti penduduk neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun yafqahuna biha. Aku beri hati tak digunakan untuk memahami, aku beri mata tak digunakan untuk melihat. Walahum adzanun la yasma'una biha. Aku beri telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang. Masa kita takut nggak makan, takut nggak bagian rezeki hati. Maka ini binatang pun bisa jadi guru kita. Anjing, Pak, anjing itu dikasih makan satu kali. Coba Bapak kasih anjing makan satu kali. Habis itu kita pukul 9 kali, Pak. Lempar batu. Anjing itu setiap hari kita tetap goyang ekornya, Pak. Ini orang pernah kasih saya makan, dia ingat. Anjing dikasih makan satu kali, dipukul 9 kali, dia tetap ingatnya satu kali, itu anjing. Tapi manusia seringkali kita kasih makan 9 kali, dipukul sekali, dia ingatnya sekali, Pak. Dia lupa yang 9 kali itu. Nah, maka kadang-kadang Pak kita ini Masya Allah, kalau iman tak ada di hati, jelas. Nah, Allah Ta'ala jelaskan, kalau rusak hati kita, hadirin mulia, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Banyak nanti penduduk neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun yafqahuna biha. Aku beri hati tak digunakan untuk memahami, aku beri mata tak digunakan untuk melihat. Walahum adzanun la yasma'una biha. Aku beri telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi orang kalau tak ada ketakwaan, buruk sifatnya. Tak pandai lihat kebaikan orang. Orang baik itu hadir mulia, dia selalu melihat kebaikan, dia selalu mendengar kebaikan, dia selalu bicara kebaikan, dia selalu memikirkan kebaikan. Itu orang baik, baru baik hatinya. Kalau kita lihat kebaikan orang, hadir mulia, kita sayang sama dia. Kalau kita lihat aib orang, kita benci sama dia. Maka selalulah melihat kebaikan siapa saja. Allah Ta'ala seringkali melihat satu kebaikan hambanya, sehingga kadang-kadang satu kebaikan itu menghapus 99 keburukan. Tapi kita, Pak, manusia seringkali satu keburukan orang menghapus 99 kebaikannya. Astagfirullahaladzim. Maka memandanglah dengan cara Allah memandang. Ya, Allah beri dua mata, mata kanan melihat kebaikan orang, ambil. Kalau kita suka melihat kebaikan orang, Allah pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Itu benar, Pak. Kalau ulama, Pak, ustadz, ambil baiknya. Kalau saya bicarakan 1 jam saya bicara nih. Ada yang salah, jangan diambil, Pak, dibuang. Sekurus-kurusnya ikan, ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan, ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ada orang dalam majelis taklim cuma mencari kesalahan-kesalahan ustadz saja, dicari apa salahnya. Wah, yang baik dia lupa semua. Dicatat kesalahan itu, diberikan video, kemudian di crop salahnya. Dijadiin ceramah 2 jam jadi 1 menit, Pak. Kemudian disebarkan, di VS kan, ustadz ini VS ustadz ini, diadu lagi. Itu dajjal, Pak. Itu betul-betul musuh Islam yang buat itu, Pak. Mau membentur-benturkan ulama. Mana ada ulama-ulama bukan nabi, nggak maksud. Siapapun ulama yang tersoleh, terhebat hari ini pasti pernah buat khilaf. Masa kita gara-gara satu aib, satu kesalahan beliau, hadirin mulia, kita caci maki, kita bully. Ulama dibully di sosial media. Hati-hati, Pak. Allahu Akbar. Sekurus-kurusnya ikan, ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan, ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Tutup aib orang. Nanti Allah tutup aib kita. Kalau Allah yang maha besar yang menutup aib kita, maka jangankan manusia, malaikat pun tak akan tahu aib kita. Malaikat heran, kenapa orang tak punya aib? Allah ternyata telah tutupi aibnya. Kenapa? Selama di dunia dia jaga lisannya, tak pernah buka aib orang. Stop, Pak, menggibah ulama, Pak. Oh, itu kan bukan kelompok kita, dia sesat itu. Bukan, Pak. Stop. Kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Gimana, Pak? Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Kalau hari ini kita masih suka menyalah-nyalahkan orang, kita aja yang benar sendirian. Itu sebetulnya kita sedang membuka aib kita sendiri. Menunjukkan kepada umat sedikit kita yang baru kita baca. Sedikit guru yang baru kita jumpai.
Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mudah dia menerima perbedaan. Ya, Pak, ini perbedaan ulama pun tidak ada masalah. Tak harus kita bermusuh-musuhan. Masalah-masalah ikhtilaf, khilafiyah, ini monopoli ulama. Kalau kita bukan ulama, nggak boleh ikut-ikutan bicara. Paham, Pak? Kalau bukan dokter, Pak, nggak boleh ngasih resep. Hah? Kalau bukan dokter, nggak boleh nyuntik orang, apalagi operasi orang. Kawan saya bukan dokter, Pak, jualan obat. Masuk penjara 6 tahun. Dia pikir dia bisa ngasih orang obat. Ini bagus nih, Pak, bisa goyang-goyang. Nggak bisa. Kau bukan dokter. Tapi kalau dokter yang ngasih itu, Pak, nggak ada salah. Ya? Jadi siapa yang boleh berfatwa? Ulama. Tapi berdakwah semua orang boleh. Dakwah itu mengajak, Pak, bukan mengajar. Kalau mengajar itu ulama, guru, ustaz. Saya ini mengajak antum cinta ulama, mengajak antum sholat. Nanti bagaimana cara sholat? Tanya ulama. Ya. Saya cuma ngasih motivasi saja. Mari kita hijrah sama-sama. Mari kita tobat. Saya bukan ustaz, bukan kiai, bukan guru-guru, bapak-bapak semua. Bukan. Saya cuma seorang sahabat yang ingin menemani sama-sama kita hijrah. Mari kita cintai ulama. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke akhirat. Karena akhirat itu akhir yang berat. Berat banget hadirin mulia. Kita harus berjamaah. Bersama-sama, jangan sendirian hadirin mulia. Maka cintai ulama siapa saja, mana saja. Orang yang suka menghina ulama jangan bermimpi anaknya jadi ulama. Hari ini ada orang muda saja menghina ulama. Satu nampak jelek, oh caci maki langsung. Bahkan ulama-ulama yang telah meninggal dunia dicaci maki. Hati-hati. Daripada kita mencaci maki, lebih berzikir. Karena kita tidak akan ditanyakan oleh Allah perihal amalan mereka. Kita ditanya amalan kita. Maka inilah penting sifat hadirin mulai. Tawadu, letakkan diri di bawah rumput. Jangan sekali-kali kita merasa sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik dari orang lain. Pak, kalau ada sombong sebesar darah di hati kita, sebesar darah, diharamkan kita mencium bau surga. Hati-hati orang kaya, orang kaya, hati-hati. Banyak orang kaya sombong. Allah benci orang kaya sombong, apalagi miskin sombong. Udah miskin sombong ya, aduh. Ya. Orang berilmu sombong adalah laknat. Iblis lama jadi imam di surga, sombong, merasa lebih baik dari Adam. Dia hanya melihat Adam dari tanah, merasa lebih baik saya dari api, saya lebih berilmu daripada Adam. Dia tak tahu dari tanah akan muncul berjuta taman-taman bunga yang indah. Karena iblis hanya melihat zahir saja, sombong, merasa lebih baik. Allah usir dari surga. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini nggak boleh sombong. Apalagi yang pas-pasan, Pak. Sombong. Nggak karu-karuan Pak sombongnya, Pak. Ya, supaya tidak sombong ada satu amalan sederhana. Saya ajarkan ya. Amalan ini saya dapat dari guru saya. Cuma diikuti kalimat ini hadirin mulia. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba Pak semua ikut Pak, yang keras suaranya Pak. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Lihat orang tua nih, abang saya, paman saya, bapak saya itu lebih baik dari saya. Orang tua semua di sini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau ketemu adik-adik yang lebih muda nih, adik yang lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Tawadu, letakkan diri di bawah rumput. Rumput kan di bawah. Di bawahnya lagi, Pak. Betul. Ini kalau ini Islam, Pak. Bukan angkuh berjalan. Saya udah kajian nih. Ente nggak kajian ya? Neraka ente. Nggak soalnya ente nih. Kafir ente. Tugas kita hari ini, Pak, mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Ini musuh Islam mau merusak Islam dari dalam begitu. Bukan hal-hal dasar. Tapi kalau syahadat dia ganti, out dari Islam. Insyaallah ya. Jangan ribut lagi, Pak. Jangan ribut lagi. Wallahi jangan kita diketahui sama orang-orang luar sana, Pak. Sama Islam saling kafir mengkafir. Sesama Islam mereka saling mencaci maki. Saqatat min ainillah. Allah akan kita jauh dari pandangan Allah. Siap insyaallah, Pak ya. Akhlak dijaga, tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, tidak ada Islam tanpa akhlak. Akhlak di atas segala-galanya. Adab. Kita hari ini tasul adab kepada ulama, kepada orang tua.
Jangan sengaja melukai hati saudara muslim, karena itu dosanya besar. Bicara hati, pikir dulu, kalau saya bicara ini sakit hati nggak teman saya? Kita hanya nyak tidur, dia seminggu gak tidur gara-gara ucapan kita. Maka Allah tak akan ampunkan dosa kita kepada saudara muslim kita sebelum dia memaafkan. Maka banyak-banyak minta maaf. Kalau kita salah, cepat-cepat minta maaf. Yang itu biasa. Tapi yang luar biasa, orang salah kita minta maaf. Dia salah, kita minta maaf. Boleh kita berantem, gak teguran. Berapa hari? 3 hari maksimal. 4 hari termasuk orang memutuskan silaturahmi. Ya Pak, ancamannya besar Pak. Maka sambung-sambung silaturahmi. Kalau ada antum punya musuh yang gak teguran bertahun-tahun, WhatsApp habis sama di sini. Bilang, brother, I'm sorry. Minta maaf. Dia nggak maafkan urusan dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Ya, bersihkan hati hadirnya. Maka perlu ikhlas. Kita nggak usah dengar kata-kata orang, karena kata orang ini nggak penting. Apa artinya seluruh orang mengatakan kita saleh, tapi Allah katakan tidak? Penilaian manusia ini nggak penting bang, yang penting itu penilaian Allah. Hari ini kita selalu katakan apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Apa kata Allah? Orang yang merasa diperhatikan oleh Allah, dia nggak merasa diperhatikan oleh manusia. Tapi orang yang merasa diperhatikan manusia pasti tak merasa diperhatikan Allah. Maka antum cuek jalannya Pak. Allah watching kita, Allah lihat kita, kontrol kita kemana-mana. Biar orang benci nggak ada masalah, yang penting Allah sayang sama kita. Maka hadirin meluruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyak istighfar. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah. Habis salat istighfar, apalagi habis maksiat. Habis maksiat bersyukur, ya alhamdulillah. Bukan Pak, habis salat aja sudah istighfar. Siap Bang ya? Nah, kita banyak-banyak bersihkan hati kita, hadirin mulia, banyak-banyak taubat. Dosa itu seperti racun, taubat dan istighfar seperti penawarnya. Kita jangan bodoh Pak, jangan mentang-mentang ada penawar terus sengaja minum racun. Kenapa minum racun Bang? Ada penawar. Kalau tak sengaja terminum itu racun, cepat-cepat minum penawar. Jangan nekat Pak minum racun, nanti belum sempat minum penawar mati. Dalam maksiat mati, banyak orang mati dalam maksiat, hati-hati Pak. Kan ini rahasia Allah, kebiasaannya. Biasanya Allah Ta'ala akan matikan orang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Maka orang sibuk dakwah kebanyakan mati lagi dakwah, sibuk ibadah mati lagi ibadah, sibuk tilawah mati lagi baca Al-Quran, sibuk hebat lagi membantu umat. Tapi orang yang sibuk maksiat kemungkinan besar mati lagi maksiat. Betul Bang? Saya doakan semua kita mati dalam ketaatan, amin. Mati di masjid, amin. Mati lagi sujud, amin. Mati lagi baca Al-Quran, lagi qiyamul lail, lagi salat, masya Allah. Mati dengan mengucapkan la ilaha illallah.